See from different point of view. Sapa Lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang mendengarkan dan juga menyaksikan talk show Sapa Lintas 2022. Serta yang kami hormati Presiden BEM Via UB 2022. Dan Ketua Pelaksana Sapa Lintas 2022. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fernandes Martinus Vincent. Dan saya Yosi Alisa Saragi yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Hai Sobat Lintas, gimana nih kabarnya? Gak kerasa udah hari kedua nih Sapa Lintas diselenggarakan. Gimana nih menurut kamu Nandes, kemarin ikut mantengin Sapa Lintas kan, yang hari pertama? Pastinya mantengin dong, karena acaranya seru banget, apalagi pembicaranya gacor parah. Karena ada Pak Kadek dari perwakilan agama Buddha, dan juga Kak Bisma dari perwakilan agama Hindu. Teman-teman yang nonton atau dengerin Sapa Lintas di hari kedua, jangan lupa ya, disaksiin juga Sapa Lintas di hari pertama. Karena banyak sekali insight baru mengenai agama Buddha dan juga agama Hindu. Betul banget tuh kata Nandes. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah usai. Oke, nah tadi kan kita udah perkenalan nih ya. Terus sekarang kita juga udah pada tahu tuh Sapa Lintas kayak gimana sih. Nah, sekarang di sini sudah bersama dengan kami Kak Semi Kita Sirait dan juga Kak Gabriela Alfionita Semoken. Mungkin Sabi nih kalau kita tanya-tanya dulu kali ya ke kakak-kakaknya. Halo Kak Gaby, gimana nih kabarnya hari ini? Halo, kabar aku hari ini luar biasa baik. Oke, kabarnya baik ya. Sekarang aku mau nanya juga nih ke Kak Semi, gimana nih kabar Kak Semi hari ini? Halo, puji Tuhan kabarnya baik. Orang kakak-kakak gimana kabarnya Kak Nandes? Kak Yusi gimana kabarnya hari ini? Kalau aku baik juga sih Kak. Kalau Yeye gimana nih? Puji Tuhan baik juga nih Kak. Oke, puji Tuhan ya, kabar kita baik semua. Mungkin sebelum melangkah lebih jauh, aku mau nanya nih untuk Kak Gaby dan juga Kak Semi. Untuk Kak Gaby sendiri, kesibukannya akhir-akhir ini, kalau boleh tahu apa ya Kak? Aku kalau di hari biasa weekdays itu kerja di kantoran. Nah, tapi kalau misalnya weekend biasanya aku sibuk untuk pelayanan di gereja atau komunitas Katolik gitu. Oke, kesibukannya sangat positif sekali ya Kak. Nah, Puji Tuhan. oke. Nah, sekarang untuk Kak Semi sendiri gimana nih untuk kesibukannya akhir-akhir ini? Kesibukannya yang pastinya lagi cari pekerjaan, terus lagi ngurus orang tua dan kebetulan baru pindah rumah jadi masih beres-beres rumah dulu dan sambil nunggu kerjaan juga. Dan puji Tuhannya selain itu Tuhan kasih aku kesempatan dan kepercayaan untuk melayani di satu gereja dan maupun di komunitas secara online. Itu sih kegiatannya. Oke, baik Kak. Oke, ya, boleh dilanjut. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung aja nih masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bahasan pertama bakalan dimulai ke Kak Semi dulu, berhubungan dengan globalisasi zaman sekarang ini, di mana sering kita temui lagu-lagu rohani yang dikemas secara modern, sehingga nggak cuma agama tersebut yang menikmati lagu rohani ini. Contohnya, lagu Tuhan Yesus Tidak Berubah versi remix, lalu lagu Di Surga Nanti pakai baju putih atas kepala bermahkota emas. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana kehidupan kerohanian anak muda masa kini yang dinilai semakin berubah mengikuti perkembangan zaman? Untuk Kak Semi, dipersilahkan. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Sebelumnya, kalau dibilang kehidupan rohani saat ini anak muda, kalau aku pribadi ya, sudah mulai, aku istilahnya bilang kayak kerupuk, kasih air, udah mulai melempem nih. Kenapa melempem? Karena perubahan zaman ini membuat mental seseorang, anak-anak muda sekarang mulai down nih. Nah, kalau masalah perubahan salah satunya lagu-lagu konten rohani, mengikuti zaman itu nggak salah, boleh-boleh aja, karena kita juga harus mengikuti tracknya supaya kita tidak ketinggalan zaman dengan negara-negara yang maju lagi, gitu kan. Tapi kita harus tahu konteksnya dulu.
bagaimana mengikuti zaman. Jangan sampai karena kita ngikuti zaman, kita jadi melupakan kehendaknya kita sebagai anaknya Tuhan seperti apa gitu. Salah satunya adalah lagu yang tadi diremix ya. Kalau menurut aku pribadi itu nggak masalah, selagi lagu itu nilainya tidak berkurang, nggak masalah. Apalagi itu lagu praise, tidak masalah sama sekali. Tapi kalau untuk lagu worship, apalagi itu penyembahan, menurut aku itu tidak baik. Nah, sekarang itu lebih ke cara kita, penggunaan kita seperti apa lagunya. Kalau gunanya untuk kita menyebarkan kebaikan, tidak ada unsur sara atau apapun itu nggak masalah sama sekali. Tapi kalau kita pakai konteks itu untuk mempermainkan sebuah agama, atau mungkin menyindir, atau mungkin ada tujuan tertentu, itu yang tidak boleh. Dan satu lagi, ketika kita menggunakan konten-konten itu mengikuti arus zaman, kita harus pada konteksnya. Jadi gunakanlah pakaian yang sopan, karena banyak orang ngikutin tren zaman sekarang tidak pada konteksnya, tidak pada konteksnya. Jadi kayak lagu itu jadi nggak bermakna, dan itu bisa menyebabkan perpecahan antar agama. Padahal lagu itu dibuat sebenarnya untuk saling bertoleransi. Kamu boleh gunakan, nggak masalah, asalkan kamu tidak menghina satu sama lain. Tapi jangan jadikan itu kamu pakai baju yang buka, itu nggak cocok dengan konteksnya gitu ya. Jadi perubahan zaman itu boleh, dan itu sangat perlu untuk kita melatih juga mental kita, pemikiran kita, tapi kita lebih bijak lagi dalam mengikuti tren tersebut, zaman tersebut, biar supaya kita tahu nih, jangan mengambil keuntungan diri sendiri untuk konten tersebut. Jadi kayak aku ingat satu hal di Roma 12 ayat 2, Tuhan bilang jangan serupa dengan dunia ini. Kalau kamu mau ikuti zaman, it's okay. Tapi jangan ikuti dunia. Kalau kamu ikuti dunia, nanti kamu jadi ke bawah. Itu sih menurut aku. Jadi harus pada konteksnya. Boleh gunain, tapi tetap harus pada tracknya. Itu sih dari aku. Oke nih, kita tadi udah dengar pandangan dari Kak Semi tentang bahasan yang pertama. Jadi izin memberikan feedback ya untuk Kak Semi tadi. Jadi kurang lebih jawaban dari Kak Semi ini, kehidupan kerohanian anak muda masa kini ini udah bisa dibilang udah agak melempem ya Kak. Tapi setiap perkembangan kerohanian anak muda itu boleh mengikuti perubahan zaman, asalkan kita tuh tetap pada konteksnya. Dan juga untuk lagu-lagu yang diremix, dan lagu-lagu yang viral tersebut itu kita tetap bisa ikutin trennya, tapi tetap ikutin cara-cara dan konteks-konteks yang sopan. Dalam tanda kutip, kita tetap mengikuti perkembangan zaman, asalkan dengan konteks yang positif. Oke Kakak, silakan Andes. Oke, karena kita udah dengerin tanggapan dari Kak Semi, sekarang aku mau nanyain ke Kak Gaby, ke Kak Gaby nih dengan pertanyaan sama. Bagaimana kehidupan kerohanian anak muda masa kini yang dinilai semakin berubah mengikuti perkembangan zaman? Untuk Kak Gaby, dipersilakan. Oke, thank you Fernandes. Aku sebenarnya setuju, dan mungkin itu udah dirangkum banget sama Kak Semi tadi ya. Cuman aku mau nambahin dikit bahwa setuju bahwa perubahan kehidupan rohani anak zaman sekarang itu mungkin lebih ke arah kayak gadget, terus sosial media, semuanya itu pasti berkembang. Kayak lagu yang tadi udah disampaikan, dulu mungkin kita menikmati lagu itu hanya mungkin lewat radio atau mungkin lewat kaset, tapi sekarang dunia itu bisa berubah, lagunya bisa diremix gitu. Tujuannya itu supaya banyak orang yang bisa menikmati itu. Dan tujuannya sebenarnya mungkin baik, supaya banyak orang yang tadinya atau mungkin caranya melihat atau merasakan Tuhan itu dengan cara yang zaman sekarang gitu. Nah, Tuhan itu kan tidak terbatas ruang dan waktu ya. Berarti kita juga tidak bisa memahami atau mengerti kedalaman keimanan seseorang. Mungkin dengan lagu seperti itu dia jadi semakin sukacita gitu, semakin bisa bersyukur gitu. Jadi dengan perubahan itu tuh nggak ada yang salah sebenarnya. Cuman yang akan jadi salah ketika ya tadi yang Kak Semi tadi sampaikan, bagaimana kita menggunakan lagu itu dan intensinya itu. Kalau di zaman sekarang kerohanian anak-anak milenial ya, sebenarnya bisa lebih mudah dijangkau sih. Kayak misalnya
dengan Zoom gitu. Kita sekarang kan udah mengalami pandemik ya. Jadi ketemu offline juga kadang-kadang suka susah gitu. Jadi, apa ya, mungkin kerohanian milenial itu agak melempem untuk sebagian, tapi ada juga yang semakin menggebu-gebu dengan caranya sendiri. Aku sih kurang lebih nambahinnya gitu aja sih. Thank you, Nanda. Oke, terima kasih untuk Kak Gaby. Jadi aku mau izin memberikan feedback ya. Kalau menurut dari Gaby sendiri itu kehidupan kerohanian anak muda zaman sekarang itu udah mulai berubah mengikuti perkembangan zaman seperti contohnya teknologi dan juga sosial media. Dan seperti contohnya lagu-lagu yang diremix itu kan tujuannya itu baik ya untuk menyebarkan lagu-lagu ke semua kalangan lebih cepat gitu. Tapi apabila lagu-lagu tersebut dipergunakan tidak semestinya, itu akan menimbulkan dampak negatif gitu ya, Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Elva. Kak Gaby maksud saya. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan kedua. Mungkin aku mau tujuin ke Kak Gaby dulu nih ya. Apa sih yang harus disiapkan oleh tokoh-tokoh agama seperti Kakak yang memiliki antusiasme tinggi dalam kerohanian dalam menghadapi perubahan zaman? Oke, perubahan zaman. Yang namanya perubahan itu karena adanya pemikiran baru, terus, perubahan itu ada untuk mewarnai, bukan untuk, menjadi sekat-sekat. Jadi, karena ada perubahan dan untuk perkembangan zaman, yang harus aku siapkan ke dalam diri aku adalah aku harus punya sikap yang rendah hati. Kenapa rendah hati? Karena, mmm, dengan rendah hati itu, aku mau mendengarkan dari teman-teman yang muda, dari kiri, kanan, gimana sih perkembangan zaman yang sekarang gitu. Kalau misalnya aku nggak mempunyai sikap yang mau rendah hati mendengarkan orang tentang berita-berita atau perkembangan zaman yang sekarang, mungkin aku akan ketinggalan. Aku kalau nggak punya sikap yang mau mendengarkan, tidak mau mempunyai sikap yang rendah hati, aku mungkin akan, "Enggak kok, aku gini aja cukup," gitu. "Aku dengan cara gini aja aku nggak mau berkembang." Aku akan menilai bahwa perkembangan zaman itu adalah sebuah bahaya. Nah, tapi, eee, mempunyai sikap yang mau belajar hal baru dan dengan sikap rendah hati, aku akan terbuka dengan banyak hal. Karena, ya itu lagi, kita bisa, ngobrol sama orang, bisa ketemu hal-hal baru, itu kan karena ngobrol sama orang. Jadi, itu sih kurang lebih yang harus dipunya. Oke, Thank jadi you. tanggapan dari Kak Gaby sendiri adalah perubahan itu adanya pemikiran baru untuk mewarnai. Di mana yang harus dari kita sendiri siapkan itu adalah sikap kerendahan hati dan juga keingintahuan untuk mempelajari hal baru untuk mendengarkan pendapat dari orang-orang di sekitar kita. Terkhususnya terkait dengan perkembangan zaman ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Gaby. Oke nih, kita lanjut lagi nih ke Kak Semi lagi. Dengan pertanyaan yang sama nih Kak Semi. Dengan pertanyaan, apa yang harus disiapkan oleh tokoh agama seperti Kakak yang memiliki antusiasme tinggi dalam kerohanian dalam menghadapi perubahan zaman? Untuk Kak Semi dipersilahkan. Oke, thank you Kak. Sebelumnya aku juga setuju dengan Kak Gaby dengan jawabannya. Karena antusiasme berarti kan mereka ada rasa semangat ya. Kalau perubahan zaman itu kalau ada hal kecil aja yang berubah, rasa semangat itu pasti akan timbul. Kayak pingin tahu, rasa kepo, pingin coba juga, pasti rasakan hal yang sama gitu. Apalagi anak muda, apalagi jiwa-jiwanya akan meronta gitu. Aku harus ikut berpartisipasi, aku harus ikut ambil bagian nih gitu. Tapi kalau aku pribadi itu apa yang harus dipersiapkan untuk biar supaya kita semangat tapi tetap menghadapi perubahan zamannya pada tracknya ya. Aku punya 3 dan ini aku memang lakukan. Yang pertama adalah persiapan iman. Persiapan iman di sini adalah kamu harus bangun hubungan pribadi yang baik sama Tuhan. Jadi karena perubahan zaman itu akan melatih kamu untuk benar-benar mendistract kamu bahwasannya Tuhan itu baik atau tidak. Banyak hal yang menggeserkan seperti itu, kayak merasa kamu ini nggak baik loh, ini seperti ini seperti ini. Tapi kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, apapun perkataan orang lain,
kita serap dalam hati kita adalah penuh kasih. Tuhan ngajari kasih. Berarti apapun yang keluar dari mulutmu, apapun yang keluar dari dirimu, apapun yang kamu terima dari orang lain, kamu udah taruh kasih di hati kamu. Itu yang paling pertama. Karena percuma kamu ini itu, tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada iman, bentengmu akan roboh. Kayak bangunan yang nggak ada pondasi itu bakal roboh. Gitu. Jadi kalau udah imanmu baik, hubunganmu baik sama Tuhan, ya udah mau sekuat kencang apapun itu bakal akan kokoh. Karena semakin tinggi seseorang, anginnya tuh akan makin kencang. Tapi kalau bentengnya udah benar, dia bakal akan kokoh. Yang kedua adalah persiapan mental. Jadi mental ini harus perlu kita lakukan karena perubahan zaman ini mengacu kita untuk benar-benar kreatif dan inovatif. Kadang orang melakukan semua hal untuk terlihat ikut tren dan bisa menjatuhkan mental orang lain. Dan itu yang bisa membuat perubahan zaman itu tidak bersih atau sesehat yang kita harapkan gitu. Jadi terkadang tanpa kita sadari kreativitas kita bisa menjatuhkan orang lain. Kayak kita ngerasa, ih cuma begitu doang kamu. Masa kamu begini? Itu udah menjatuhkan mental secara tidak langsung. Jadi perubahan zaman itu sangat-sangat ironis. Bahkan kita sering lihat banyak orang yang bully gitu, karena merasa saya lebih ngetren daripada kamu, saya lebih ngikutin zaman daripada kamu. Dan itu tidak baik, dan itu yang mentalnya akan jatuh. Apalagi kalau pondasinya tidak kuat dari awal tadi, udah mentalnya akan terganggu. Dan bahkan banyak anak muda merasa sebenarnya hal itu tidak perlu dipikirkan perubahan zaman. Hal itu tidak perlu untuk terlalu dikonsentrasikan, tapi dia terlalu memikirkan hingga menimbulkan stres dia sendiri. Bukan stres karena penyakit, tapi karena dia buat sendiri masalahnya. Jadi seolah-olah nanti ketika mentalnya udah down, dia bilang nyalain Tuhan, bahwasanya cobaan ini dari Tuhan. Tuhan tidak pernah cobain manusia, tapi manusia yang cari-cari masalah sendiri untuk diiniin. Jadi balik lagi, kalau mentalnya udah benar, fondasinya benar, mentalnya benar, kita ngikutin perubahan zaman juga akan enak. Yang ketiga itu persiapan bekal konseling. Itu harus ada. Jadi kayak konseling ataupun kakak rohani. Kalau aku istilahnya itu harus ada kakak rohani, ada arahannya. Jadi misalkan kalau kamu salah, ya harus salah. Karena Tuhan bilang biasakanlah untuk memperdengarkan perkataan-perkataan yang gak harus baik di telinga kamu. Karena itu sifatnya membangun. Jangan maunya cuma dipuji. Bisa aja dipuji itu di belakang itu tidak baik gitu kan. Jadi kalau kita punya arahan, misal aku punya adik rohani, jadi dia punya masalah, dia akan cerita. Itu adalah bimbingan yang paling utama sih, paling pertama. Karena banyak anak-anak muda sekarang, dia takut untuk cerita ke orang tua. Dia takut untuk cerita orang lain yang mungkin saja nggak percaya dengan orang itu. Tapi kalau kita punya bimbingan konselingnya, kita punya bekalnya, kita punya kakak rohaninya, percaya deh. Dan itu bisa mempengaruhi juga perubahan zaman untuk diri dia. Jadi sekencang apapun perubahan zamannya, dia punya benteng nih. Jadi ketika imannya udah kokoh, mentalnya bagus, ketika nanti dihajar habis-habisan sama keadaan, dia ada orang nih yang di samping saya yang akan dengerin saya. Itu sih yang aku lakukan kalau ketika persiapan untuk perubahan zaman. Karena zaman makin hari makin canggih, jadi kalau kita nggak persiapkan sebenar-benarnya, itu bisa bikin diri kita juga keikat arus gitu ya, nggak pada tracknya. Itu sih dari aku, Kak. Thank you. Oke, pandangan dari Kak Semi bagus banget ya. Nih Kak Semi, aku izin memberikan feedback untuk tanggapan Kak Semi, pandangan Kak Semi. Nah, untuk pandangan dari Kak Semi sendiri itu ada 3. Yang pertama itu kita harus punya iman dan juga kasih yang untuk sebagai fondasi kita dalam menghadapi perubahan zaman. Yang kedua itu mental, di mana kreativitas dan inovasi yang kita bikin itu terkadang bisa menjatuhkan mental seseorang atau menjatuhkan mental kita sendiri. Itu kita harus punya persiapan konseling. Kayak contohnya kita punya kakak rohani, yang dimana kita bisa cerita ke kakak rohani karena kita merasa udah kayak dia udah jadi safe place banget untuk kita cerita tentang keseharian kita, tentang masalah kita ke kakak rohani kita ini. Nah, mungkin kesimpulannya itu sekencang apapun perubahan zaman yang ada, yang membuat kita tetap kokoh itu karena kita punya ketiga ini. Kita punya iman dan kasih, mental, dan juga kita punya persiapan konseling. Oke Kak Semi, terima kasih. Dan juga kita lanjut ke bahasan ketiga. Nah, bahasan ketiga ini masih ke Kak Semi lagi nih. Yang pertama ya Kak Semi. Untuk Kak Semi, sampai sekarang ini masih ada polemik, bahkan tidak hanya di dunia digital, mengenai ucapan yang diberikan saat perayaan Natal oleh saudara kita.
Hal tersebut sama dengan mereka semua beranggapan hal tersebut sama dengan mengakui keberadaan Tuhan Yesus, sehingga memicu perdebatan perspektif pribadi lepas pribadi. Bagaimanakah tanggapan Kak Semi mengenai keadaan tersebut? Apakah yang sebenarnya bisa kita sampaikan untuk menjadi penengah atau menanggapi keadaan tersebut? Silakan Kak Semi. Oke, kalau aku pribadi, ini selagi itu tidak ada unsur dari kita menghina satu yang lain, kalau menurut aku pribadi itu sah-sah aja, gitu kan? Karena mengucapin itu bukan langsung kita masuk ke agama tersebut. Yang menurut aku pribadi, ketika kita mengucapkan Yesus, kita nggak akan masuk langsung otomatis ke Kristen. Karena proses untuk menjadi Kristen itu akan berbeda. Contohnya, Protestan dengan Katolik masuknya akan berbeda. Beda lagi dengan Hindu dan Buddha. Tidak segampang membalikkan telapak tangan ketika kamu mau bilang ini kamu langsung balik. No, enggak. Kalau istilahnya anak zaman sekarang, kalau kamu ngomong kamu udah login nih ke server sebelah, kata ya. Enggak, itu beda gitu. Jadi kalau mengucapkan itu nggak masalah menurut aku pribadi. Aku juga sering ngucapin, bahkan aku juga punya aktif di TikTok, aku ucapin ketika perayaan tersebut gitu kan. Tapi yang penting ketika kamu menyampaikan ucapan tersebut, ingat tetap taruh kasih. Terus konteksnya ini kemana nih? Kalau aku pribadi, kita bikin skripnya dulu. Kita mau ngucapin apa nih? Supaya perkataan yang kita keluarkan tidak membuat netizen untuk ikut campur. Terkadang kita salah ngomong, netizen itu cepet nih tangannya. Langsung berkomentar yang enggak. Jadi kita harus benar-benar nyampaikan itu pada konteksnya. Terus pengucapannya juga kita tidak ada menyinggung agama lain, kita tidak ada menyinggung sara, kita tidak membangga-banggakan agama kita. No. Jadi ibaratnya kita bertoleransi tinggi. Bahwasanya kita hidup juga berdampingan. Kita hidup juga perlu orang lain. Kita hidup juga perlu sosialisasi. Maaf, kalau kita kenapa-napa, bukan cuma orang Kristen yang akan peduli, orang lain juga akan peduli. Ketika bencana datang, itu tidak memandang agama. Bencana alam datang, kebakaran datang, itu mandang agama. Dia bilang, kamu agama A, kamu harus celaka dan yang nolong orang. Enggak, tidak gitu konteksnya. Jadi ketika kita ngomong, walaupun orang celah itu akan login, terserah. Itu pandangan orang. Sudut pandang aku, sudut pandang Kak Yosi, Kak Gebi, Kak Nandes itu beda-beda. Setiap orang itu punya penilaian standarnya sendiri. Jadi kalau aku bilang ini belum tentu kata Kak Yosi itu benar. Belum tentu kata Kak Nandes benar. Belum tentu Kak Gebi benar. Jadi ada bagian-bagiannya gitu. Jadi kita sampaikan aja apa yang memang selayaknya, tapi biasanya kalau kita mau nyampaikan minta hikmatnya Tuhan dulu, bahwasannya saya nyampaikan ini bukan saya mencari popularitas, saya baru dibilang terkenal, saya dibilang mencintai agama sekali, no, tapi saya bertoleransi untuk menyampaikan seperti ini. Jadi tetap memperjelaskan bahwasannya saya mengucapkan bukan membanggakan saya ini, oh saya Kristen nih, saya ucapin bahwa biar naik agama Kristen, belum, oh tidak, nggak konteksnya kayak gitu. Jadi pola pikir yang mindsetnya untuk naik booming dihapus dulu. Ini nggak pada tempatnya gitu ya. Jadi kita hidup berdampingan, kita hidup bertoleransi, kita saling berhubungan. Kalau tidak ada agama lain, hidup kita tidak akan indah. Karena adanya perbedaan, makanya bisa sejalan. Itu sih dari aku. Thank you, Kak. Oke, pandangan dari Kak Semi bagus banget ya Kak Semi. Oke, aku izin memberikan feedback untuk bahasan ketiga dari Kak Semi. Nah, dari Kak Semi sendiri, pandangan Kak Semi sendiri itu proses menjadi Kristen itu nggak segampang untuk membalikkan telapak tangan, karena kita punya proses-proses yang berbeda untuk memasuki satu agama. Oke, dan juga untuk mengucapkan Selamat Hari Natal itu bukan berarti kita masuk ke agama tersebut. Betul sekali memang, karena kan kita hanya memperingati hari raya tersebut. Dan juga kita harus tahu dulu konteksnya, supaya kata-kata yang kita berikan itu enggak buat orang salah paham. Jadi kita harus tahu dulu konteks kita untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Natal itu. Bukan hanya sekedar booming, tapi memang konteksnya itu memang betul-betul konteks yang positif. Dan juga ucapan ini itu jangan sampai ada menyinggung orang lain, dan juga jangan sampai ada kata-kata yang membanggakan salah satu agama. Dan juga karena kita hidup bertoleransi dan juga kita hidup berdampingan dengan agama-agama lain. Oke Kak Semi, terima kasih. Silakan Andes. Oke nih, sekarang pertanyaan aku tujukan kepada Kak Gebi ya. Beberapa waktu lalu, melalui media sosial seperti TikTok sempat viral terkait hosti yang seperti umat Katolik dan Kristiani konsumsi saat komuni, perjamuan kudus, dan sebagainya. Pada tayangan beberapa selebgram, ada yang mengkonsumsi sebagai cemilan ringan sehari-hari.
Bahkan, kolom komentar terbagi menjadi dua kubu antara ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Lalu, menurut Kak Gaby sendiri, bagaimana sih keadaan tersebut harus kita tanggapi? Oke, thank you Nandes. Oke, ini tadi contohnya itu tentang hosti gitu ya. Nah, sebenarnya bentuknya itu kan yang kita tahu bulat putih, ada di Katolik dan juga ada di Kristen gitu. Tapi pemaknaannya di Kristen dan Katolik itu sama, yaitu sebagai tubuh Kristus. Tapi ketika makanan itu diberkati, itu baru bisa kita bilang bahwa itu tubuh Kristus. Nah, tapi ketika makanannya sama dan itu tidak diberkati, itu bisa jadi cemilan ringan sebenarnya. Karena eh, apa ya, di beberapa tempat atau paroki gereja, hosti apa ya, jangan bilang hosti deh, apa ya, itu makanan itulah ya, yang kita lihat seperti hosti, itu juga dijual secara terbuka, tapi tidak diberkati. Jadi memang bisa untuk dikonsumsi. Nah, eee, mungkin untuk teman-teman yang kontra, itu melihat bahwa, "Ih, itu kan hosti, gue sangat mengimani itu tuh sebagai tubuh Kristus." Well, itu keren. Tapi kita juga mesti melihat bahwa dan mesti tahu bahwa hosti itu diimani sebagai tubuh Kristus ketika melalui proses ekaristi di gereja. Di luar dari itu dan tidak diberkati, itu bisa menjadi, mmm, makanan biasa, gitu. Nah, kadang sebenarnya, yang bikin perpecahan itu berita atau media yang menggiring opini masyarakat ya. Wah, jadi heboh gitu loh. Tapi karena apa ya, media itu kadang-kadang suka usil ya gitu, suka bikin, supaya semakin naik gitu, punya ranahnya sendiri. Tapi kita sebagai pengguna sosial media harus bijak melihat dan memilah, mana yang baik, mana yang tidak. Jangan setiap berita mentah-mentah ditelan begitu aja gitu. Jadi kita juga harus melihat dengan bijak, menanggapinya dengan bijak. Jadi tidak menjadi netizen-netizen yang asbun, asal bunyi gitu. Aku sih kurang lebih nanggepinnya gitu sih. Jadi kita harus lebih jadi, pribadi yang bijak dalam menanggapi media massa gitu. Apalagi soal konten rohani, kita kan hidup berdampingan ya, dan punya banyak perbedaan. Jadi kita jangan egois memaksakan opini kita dan memaksakan, apa yang sebenarnya perlu didengar ke banyak orang, karena kita hidup berdampingan dengan kiri kanan. Jangan sampai kita bisa melukai orang lain dengan opini kita, gitu. Jadi makanya kita harus menyaring dan menjadi pengguna sosial media yang bijak, gitu sih. Thank you. Oke Kak, izin memberikan feedback dari jawaban dari Kak Gaby ya. Jadi hosti itu merupakan makna sebagai tubuh Kristus, tetapi apabila ketika makanan itu telah diberkati dalam beberapa proses seperti proses Ekaristi. Tapi hosti itu memang bisa dikonsumsi apabila belum diberkati karena banyak diperjualbelikan di pasar-pasar begitu ya Kak. Nah, karena menurut Kak Gaby sendiri itu perpecahan yang ada seperti contohnya dua kubu dalam kolom komentar itu muncul atau berbuah dari opini yang terlalu dibesar-besarkan oleh media. Nah, sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita harus ini nih kayak memfilter mana yang baik dan mana buruk. Jangan sampai opini kita itu menyakiti perasaan orang lain karena kehidupan kita ini berdampingan dengan orang dengan agama berbeda-beda. Begitu ya, Kak? Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat nih. Aku mau tujuin ke Kak Semi sekarang. Menurut Kak Semi, apa respon atau jawaban yang bisa kita lakukan dalam memberikan pemahaman kepada teman-teman selain agama yang kita anut secara pribadi mengenai berbagai informasi tentang konten agama, baik itu peringatan hari keagamaan, lagu mengenai di beranda sosmed, dan lain juga sebagainya. Silakan Kak Semi. Oke, thank you Kak untuk pertanyaannya, gimana ya kasih pemahamannya. Begini, eee,
kita harus tahu dulu kalau sebelum kita membuat sesuatu hal, kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa. Bahkan ketika kita menikmati sesuatu itu juga tujuannya untuk apa, supaya pemahaman kita jadi banyak lagi. Nah, terus yang kedua, kita banyak-banyak baca nih. Baca dalam arti bagaimana cara penyampaian yang baik dan benar supaya mereka menyerapnya juga lebih enak. Karena gini, sosmed yang kita konsumsi bukan hanya kalangan agama kita, bukan hanya kalangan usia kita, tapi kalangan di bawah umur juga menikmati. Jadi ketika kita tidak terlalu tidak bijak ya dalam memilih untuk apa yang kita mau serap, apa yang mau kita bagikan, itu juga bisa berdampak buruk untuk orang lain. Nah, kalau aku pribadi, cara pemahamannya yang pertama, uh, share aja video atau apapun konten-konten yang menurut kamu itu membangun. Tapi dalam konteks konten itu tidak menyinggung siapapun, tidak menyinggung agama lain, tidak menyinggung budaya orang lain, suku orang lain, tidak. Jadi itu pure memang untuk memberkati. Dalam arti bukan kita share itu buat supaya mereka masuk nih kita, no tidak. Tapi kita mau menampilkan adalah kasih. Semua orang bisa memilikinya, semua agama memilikinya kok. Tapi dengan cara porsi yang berbeda-beda. Kalau di Kristen porsinya seperti ini, kalau kalian seperti ini. Kita hanya menampilkan kebudayaan Indonesia yang beragam nih. Bagaimana cara untuk bertoleransi yang tinggi tapi tanpa menyinggung. Nah, yang kedua adalah ketika kita menyaring suatu informasi ataupun konten-konten yang kita mau akan lakukan, kita harus benar-benar milih gini. Banyak orang yang membuat konten tidak memikirkan dulu pakaian apa yang digunakan, terus backgroundnya apa, terus seperti apa disajikan, mereka tidak milih. Jadi kalau kita pribadi kita harus pilih itu, filter sebanyak-banyaknya. Karena banyak sekarang banyak orang yang tidak menghargai konten-konten tersebut karena banyak konten-konten dari konten kreator tersebut tidak menghargainya. Contoh dia buat konten rohani tapi dengan sesuatu hal yang menonjol nih. Ada sesuatu hal yang menonjol membuat netizen untuk ikut geram nih, untuk berkomentar secara tidak baik. Nah, terus kalau untuk konten ini, aku pribadi, apalagi orang Kristen ya, kita nggak bilang ke agama lain dulu deh. Kita share ini, apalagi aku share ini, video-video rohani, karena banyak teman-teman kita yang juga salah pemahaman akan agamanya sendiri. Yang udah memilih jalannya, kayak merasa, ini perubahan zaman nih, ini jalan saya, ini tracknya saya, ini zona zamannya saya. Ya udah saya lakuin gitu. Sementara kita membuat itu supaya dia balik ke tracknya. Karena ketika kamu salah track ini, kamu akan nyesal sendiri, kamu yang bakal jatuh. Dan secara tidak langsung sosmed yang kita taburkan itu adalah pengenalan tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana tidak membenci, bagaimana cara mencintai orang lain walaupun dia tidak mengenal Tuhannya. Kita tahu bagaimana konteksnya. Karena kita nggak usah langsung bilang men-share video untuk agama lain, no, jangan dulu. Ke agama kita dulu nih, share ke agama kita dulu nih, penting nggak gitu. Kalau ke agama kita udah pas, pemahamannya udah pas ke teman-teman kita seagama, baru kita ke orang lain, gitu kan. Dan secara tidak langsung konten-konten yang kita taburkan, itu bisa membuat teman-teman kita balik sama Tuhan. Secara tidak langsung, mungkin ada konten yang baik, ayat aja kamu share di sosmed, itu bisa membuat orang balik ke jalan Tuhan. Pemahaman dia tentang, oh kok kenapa ya dia bisa jalan sama Tuhan, kenapa dia senyaman ini dengan Tuhannya, kenapa seperti ini. Dan pemahaman yang terakhir adalah apa yang kamu dapat dari agamamu, terapkan di kehidupan pribadi. Jangan cuma di-share, orang cuma lihat kontenmu, kamu itu berbudi baik, kelakuan aslinya gimana, yang asli yang perlu gitu. Jadi ketika kamu share itu memang udah benar-benar kamu lakukan dalam hidupmu. Jadi seimbang nih konteksnya, karena kalau setahu aku Tuhan itu ngajarin apa yang kamu buat itu yang kamu lakukan. Jadi ada tabur tuain. Jangan cuma kamu lakuin tapi kamu nggak, cuma kamu bilang tapi kamu nggak lakuin. Contoh halnya kamu suruh orang lain ibadah, kamu suruh orang lain satu tapi kamu nggak lakuin. Jadi orang lain nggak akan bisa paham tentang konteksmu. Agama lain juga akan tidak paham. Jangankan agama lain, sesama agamamu tidak akan paham tentang itu. Jadi balik lagi pemahamannya kita harus pahami dulu konteksnya seperti apa. Kita juga harus saring benar-benar. Kita harus menjadi konsumsi yang benar-benar kritis ya. Benar-benar harus disaring secara menyeluruh. Harus bijak dalam apapun. Terus pemikiran juga harus bijak dan harus dibekali dengan lakukan dulu perbuatan. Lakukan dulu baru kamu buat konteksnya. Karena di sosmed ini banyak orang yang merasa dirinya adalah benar,
yang orang lain adalah salah. Jadi kita harus meluruskan itu. Dan yang penting jangan sampai menyudutkan agama lain, jangan sampai menyudutkan teman-teman kita yang lain, jangan sampai mengundang unsur-unsur kebencian, janganlah gitu kan. Karena konteks itu bisa membuat jadi pecah belah. Kalau menurut aku sih seperti itu ya, kurang lebihnya. Baik, aku izin memberikan feedback ya untuk jawaban dari Kak Semi. Jadi kita tuh awalnya itu harus tahu tujuan kita agar pemahaman yang kita berikan ke orang-orang lain itu tepat sasaran gitu ya Kak. Nah, dari jawaban dari Kak Semi sendiri itu ada 3. Yang pertama itu share video atau konten yang tidak menyinggung agama, suku, dan budaya lain. Dan yang kedua, menyaring informasi dengan sebaik-baiknya, seperti contohnya pakaian yang digunakan dan background yang digunakan, agar konten tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan maksud saya kesalahpahaman gitu ya Kak. Terus yang ketiga, apa yang didapat di agamamu itulah yang di-share. Terkhususnya contoh-contoh atau sikap yang mencerminkan Tuhan dan agamamu itu sendiri. Dan juga jangan sampai konten yang kita buat itu dapat menyudutkan agama dan mengundang unsur-unsur kebencian, gitu ya Kak, kurang lebih ya. Oke, terima kasih Kak Hemi. Oke, kita lanjut ke Kak Gebi nih. Kak Gebi dengan pertanyaan yang sama, tapi menurut pandangan Kak Gebi nih. Menurut Kak Gebi, apa respon atau jawaban yang bisa kita lakukan dalam memberikan pemahaman kepada teman-teman yang selain agama yang kita anut secara pribadi, mengenai berbagai informasi tentang konten agama, baik peringatan hari keagamaan, lagu melalui beranda sosmed, dan sebagainya. Silakan Kak Gebi. Oke, thank you. Tadi aku udah mendengarkan dengan seksama dari Kak Semi. Aku setuju banget. Apa yang kita mau berikan kepada orang lain itu jangan seperti tidak punya saring gitu ya. Ibaratnya apa yang mau kita berikan kepada orang, apa yang mau kita pancarkan dari diri kita sendiri itu harus difilter, harus diproses, bukan yang semata-mata apa yang dipikirin, apa yang pengen diomongin langsung dijadiin tanpa kita berpikir apa ya yang baik, yang tidak menimbulkan perpecahan atau mungkin, bagaimana kita bersikap pada orang lain, terus memaksakan pendapatnya, memaksakan apa yang menurut dia benar. Padahal sebenarnya tidak ada satu pribadi pun yang 100% benar gitu. Ketika ada 2 kepala ataupun lebih, apalagi kita gitu ya, hidup di tengah masyarakat, pasti yang namanya, perpecahan atau selisih paham seperti itu bukan karena ada yang salah, ada yang benar, tapi karena misharmoni gitu. Karena, merasa bahwa dia sudah benar. Nah, kayak misalnya kita mau bikin konten. Tadi aku setuju dengan Kak Semi bahwa kalau misalnya kita mau bikin konten atau misalnya mau, bukan menegur ya, istilahnya, memberikan pandangan gitu yang baik kepada orang. Dari kitanya sendiri harus melakukannya dulu. Ibaratnya, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi kalau kita juga beriman, kita juga harus melakukannya. Firman-firman dan yang udah Tuhan sampaikan di dalam kitab suci, itu juga menjadi pondasi kita. Gak ada tuh Tuhan, menyampaikan di Alkitab gitu, atau Tuhan menyampaikan bahwa kita harus mengadakan perpecahan gitu, karena kita yang benar, nggak pernah. Tuhan nggak pernah ngajarin kita bahwa kita yang benar. Tapi Tuhan menyampaikan bagaimana kita sebagai manusia harus hidup berdampingan sebaik mungkin. Being human being gitu. Sebagai manusia yang memanusiakan manusia. Gitu. Kurang lebih aku seperti itu. Thank you. Oke Kak Gebi, makasih buat pandangan Kak Gebi. Aku izin memberikan feedback untuk pandangan Kak Gebi untuk bahasan kita yang keempat.
Jadi menurut Kak Gaby sendiri, apa yang kita berikan pada orang lain itu jangan seperti nggak difilter. Kita harus memilah-milah nih apa yang baik, apa yang nggak baik untuk kita berikan pada orang lain. Dan juga setiap perpecahan atau selisih paham itu biasanya sering terjadi karena misharmoni. Karena banyak orang yang merasa dirinya sudah benar, bahkan mereka merasa kayak semuanya itu salah dan dia sendiri yang benar. Contohnya kalau kita mau bikin konten yang baik untuk memberikan feedback impact yang baik kepada semua orang, dari kita sendiri kita harus melakukannya sendiri gitu. Seperti firman Tuhan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi firman Tuhan itu jadi pondasi di hidup kita, di mana Tuhan nggak pernah ngajarin kita untuk berperpecahan, tapi Tuhan selalu mengajarkan kita untuk hidup damai dengan orang-orang lain karena kita hidup saling berdampingan. Oke Kak Gaby, terima kasih. Baik, dari pemaparan bahasan yang sudah disampaikan oleh Kak Gaby dan juga Kak Semi, dari bahasan pertama dan bahasan keempat, izinkan kami untuk memberikan kesimpulan dari kami. Kesimpulannya, dalam dunia modern yang sekarang, kehidupan rohani harus tetap berjalan sesuai dengan moral baik dan dalam konteks positif. Dalam menghadapi perubahan, tentunya ada rasa antusiasme di mana perubahan ini sesuatu yang mewarnai kehidupan. Namun tetap harus dihadapi dengan pikiran terbuka, iman dan kasih terhadap Yesus Kristus, serta kerendahan hati. Sebagai pengguna media sosial, kita harus bijak menggunakannya dan melihat keadaan. Adanya keberagaman agama dan budaya harus dijadikan harta yang mempersatukan. Jangan sampai menyebarkan ke media sosial sindiran atau ujaran kebencian sehingga menimbulkan perpecahan. Namun media sosial perlu dijadikan sarana untuk memberkati sesama, bukan menyebarkan hal buruk maksud saya, membangun rasa toleransi yang tinggi dan berpikir secara cerdas. Hidup dengan memanusiakan manusia lain juga agar kehidupan beragama di Indonesia menjadi rukun dan damai. Nah, mungkin secara kurang dan lebih itu kesimpulan dari pada Kak Semi maupun Kak Gaby. Mungkin dari Kak Semi atau Kak Gaby ada yang mau ditambahkan? Pesan aku begini, kita boleh mengikuti zaman, masalah, sah-sah karena perubahan zaman, jati dirimu akan hilang. Jadilah dirimu sendiri tanpa harus terdistract dengan perubahan zaman. Berikan yang terbaik, berikan yang apa yang bisa dari dirimu tanpa harus merugikan orang lain. Nah, aku ada closing statement mungkin bisa menjadi pegangan aja buat teman-teman yang akan nonton nanti ini. Tidak ada hal baru yang datang ke dalam hidupmu kecuali kamu mensyukuri apa yang sudah ada kamu miliki. Jadi aku ulangin ya, tidak ada hal baru yang datang ke dalam hidupmu kecuali kamu mensyukurin apa yang sudah kamu miliki. Jadi apapun yang kamu miliki, syukurin prosesnya Tuhan, nikmati prosesnya apa yang Tuhan kasih, tetap jalan tracknya Tuhan karena perubahan zaman akan semakin gila-gilaan. Jadi selalu berdampingan, selalu bergandengan tangan dengan suku-suku yang lain, dengan agama yang lain, karena Indonesia itu cinta damai. Jangan ada perpecahan dan saling menghargai pendapat maupun hal kecil saja untuk orang lain. Dan berikan apapun yang bisa kamu berikan tanpa harus menyinggung perasaan orang lain. Itu aja dari aku. Oke, terima kasih untuk Kak Semi atas saran dan closing statement-nya. Mungkin dari Kak Gaby ada saran atau mau ditambahkan? Oke, aku paling nambahin dikit aja ya. Untuk teman-teman muda di luar sana, teman-teman perubahan zaman dan juga hidup berdampingan itu bukan sesuatu yang perlu membuat kita merasa dikotak-kotakan. Kita bebas berekspresi, bebas tapi bertanggung jawab. Dan yang perlu kita imani bahwa apapun perubahannya ataupun bagaimanapun rasanya seperti di tengah badai, tetap bersyukur dan tetap berpegang kepada Tuhan. Dan
jangan lupa untuk selalu terbuka pada siapapun, karena Tuhan itu selalu menerima kita. Jadi Tuhan tidak pernah mengutuk gitu ya. Tuhan nggak pernah mengutuk, tapi Tuhan selalu memberkati. Dan pesan aku cuma satu, kita semua ini diberkati, jadi jadilah seseorang yang diberkati untuk memberkati. Itu aja. Thank you. Oke, terima kasih kembali untuk Kak Gaby atas saran dan closing statement-nya ya, Kak. Nah, teman-teman, tiba saatnya nih kita di penghujung acara kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri rangkaian acara kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita menutupnya dengan doa bersama. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah mengikuti rangkaian acara ini dari awal hingga akhir. Kami selaku panitia pamit undur diri, dan apabila ada kesalahan yang kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar, kami mohon maaf. Terima kasih dan jangan lupa simak pembahasan Sapa Lintas hari pertama dan juga hari kedua melalui media sosial Instagram dan laman YouTube BEM via UB 2022. Sampai Sampai jumpa. jumpa.